bagi Kristus. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang bersama-sama Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang menolong kami, memimpin kami dari awal sampai pada akhirnya, supaya kami boleh mengikuti dengan tenang, dengan tunduk akan Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, zaman sekarang ini banyak sekali manusia yang membutuhkan orang-orang yang bisa memberikan solusi atau jalan keluar bagi orang yang sedang terkena masalah atau terkena musibah. Padahal mereka lupa bahwa hanya firman Allah atau Alkitab yang berisikan hikmat, nasihat bagi kita orang percaya. Ya, seperti pembacaan Alkitab hari ini yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai pasal 2 ayat 1, saya akan membacakan ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tema kita saat ini, hikmat Allah vs hikmat dunia. Nah, anak-anak, Alkitab mengatakan bahwa banyak orang yang sudah berpaling dengan nasihat dari dunia, bukan dari Allah. Ya, nah, yang seolah-olah hikmat manusia itu, yang hikmat dari dunia itu benar, menguatkan bagi dirinya. Ya, nasihat itu terdengar masuk akal, ada benarnya. Padahal hikmat dari segala hikmat adalah perkataan Allah sendiri, yaitu firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang di Korintus. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mendengarkan Injil? Ada dua pengaruh yang ditimbulkan dari orang-orang yang mendengar, yaitu satu, bahwa Injil adalah kekuatan bagi orang yang percaya yang sudah diselamatkan. Lalu yang kedua, berita Injil adalah suatu kebodohan oleh orang-orang yang akan binasa. Anak-anak, kalau Injil dianggap suatu kebodohan, berarti mereka menganggap diri mereka sendiri itu sebagai orang berhikmat. Padahal Alkitab mengatakan hikmat manusia tidak ada artinya di hadapan Allah. Orang yang seperti ini tidak dapat mampu untuk mengenal Kristus, dan mereka tidak akan mampu membebaskan diri mereka dari dosa-dosa mereka. Hanya bagi mereka lah yang percaya pada Injil Kristus yang akan memampukan orang untuk memiliki pengenalan akan Kristus, ya, sehingga dosa-dosa mereka diampuni. Bagi mereka yang percaya, maka jika mereka meminta tanda sebagai pembuktian kemahakuasaan Kristus, maka saliblah yang menjadi pertanda bagi orang yang percaya. Walaupun salib itu tanda yang hina, keji, kutuk, hukuman yang terlihat ketidakmampuan Kristus membebaskan diri dari salib. Nah, itu semua penjelasan Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi kabar baik tentang Tuhan Yesus, yaitu Injil melebihi dari segala hikmat. Nah, anak-anak, semua manusia di dunia ini adalah berdosa. Ingat Roma 3:23. Ya. Nah, termasuk siapa? Termasuk kamu dan saya dan semua orang di dunia ini. Nah, sebab itu Allah Bapa menyuruh anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini, meninggalkan kerajaan surga, menjadi serupa dengan manusia. Ya, dia dikandung oleh seorang perawan yang bernama Maria, lahir dalam sebuah palungan yang dibungkus dengan kain lampin. Nah, dalam masa pelayanannya dia sangat dibenci, bahkan dia dihina, disiksa, dan mati di kayu salib. Pada hari ketika dia bangkit, hidup berkemenangan kekal selama-lamanya. Semua yang Tuhan Yesus lakukan untuk menebus manusia dari dosa. Ya, dosa siapa? Dosa kamu, dosa saya, dosa semua orang di dunia ini, tetapi bagi mereka yang percaya. Nah, anak-anak, kiranya kita dapat menghargai Injil yang melebihi segala hikmat dan kata-kata bijak yang disampaikan oleh teman kita atau apapun itu. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar yang menguatkan kamu dan saya dan semua orang di dunia ini, agar kita semakin terus bertumbuh akan pengenalan firman Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita senantiasa bagi Kristus. Maukah kalian yang sudah percaya untuk mempercayai Injil, untuk terus hidup di dalam
Injil sehingga kehidupan kita terus memuliakan Tuhan. Mau ya anak-anak, habatus hidup aku bagi Kristus. Nah, untuk anak-anak yang belum menerima anugerah dari Tuhan, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan yang sudah mati bagi dunia ini untuk menebus manusia dari dosa bagi mereka yang percaya. Tolong Tuhan Yesus terus memampukan kami untuk kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk kami menjadi orang yang terus taat, orang yang terus mau melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Habatus hidupku bagi Kristus. Habatus